Ada satu nama yang sering banget kelewat padahal impact-nya gede banget di akhir Dance of the Dragons. Namanya Kermitali. Iya, namanya memang agak unik kalau dibandingin sama nama-nama Lord lain. Tapi jangan salah, ini orang salah satu kunci kemenangan kubu hitam di fase akhir perang. Dan yang bikin makin menarik, dia ini bukan veteran tua, tapi anak muda yang dipaksa naik jadi pemimpin di tengah kekacauan. Jadi awalnya, Kermit ini bukan pewaris utama yang udah siap dari kecil buat jadi Lord besar. Dia itu adalah anak dari Sir Elmo Tully, yang baru jadi Lord of Riverrun setelah Lord Grover Tully meninggal. Situasinya lagi kacau banget karena perang saudara. Elmo ngumpulin pasukan sekitar 6.000 orang buat dukung Queen Rhaenyra Targaryen. Tapi nasib berkata lain. Belum sempat sampai ke King's Landing, dia malah meninggal gara-gara minum air yang buruk. Kedengaran sepele, tapi di dunia perang, hal kecil kayak gitu bisa fatal. Dan disitulah Kermit, yang baru 19 tahun, tiba-tiba harus naik jadi Lord of Riverrun dan Lord Paramount of the Trident. Dari anak muda yang masih liar dan keras kepala, langsung jadi pemimpin ribuan pasukan. Nggak ada masa transisi dan langsung terjun. Kalau kita lihat kepribadiannya, Kermit ini tipikal anak muda yang ambisius. Dia pengen buktiin diri. Dia nggak mau jadi Lord biasa yang cuma duduk di kastil. Dia pengen turun langsung, bertarung, dan nunjukin kalau dia layak. Dia punya darah merah khas House Tully, dan di medan perang dia pakai Morning Star, senjata yang brutal banget kalau kena. Yang bikin dia beda, dia bukan cuma nekat, dia juga punya insting kepemimpinan yang kuat. Banyak Lord di Westeros punya ambisi, tapi nggak semua bisa mimpin. Kermit justru berkembang jadi leader yang solid di waktu yang sangat singkat. Masuk ke momen paling krusial, Battle of the King's Road. Ini bukan sekedar pertempuran biasa, ini pada dasarnya penentuan akhir dari Dance of the Dragons. Pasukan hijau yang dipimpin Lord Boros Baratheon berhadapan langsung sama pasukan Riverland di bawah Kermit Tully. Dan di sini kelihatan banget kualitasnya. Pas Boros nge-charge dengan Stormlander-nya, pasukan Kermit nggak goyah. Mereka berdiri kokoh. Ini penting banget, karena kalau di awal aja udah goyah, biasanya langsung kalah. Pertempuran makin panas, dan akhirnya berubah jadi kekacauan total buat kubu hijau. Di tengah chaos itu, Kermit ketemu langsung sama Boros Baratheon. Ini momen duel yang bisa nentuin arah perang. Kermit minta Boros buat menyerah, tapi Boros dengan pride-nya malah nge-charge langsung ke arah dia. Dan disitulah Kermit nunjukin siapa dia sebenarnya. Dia nggak mundur, dia hadapi, dan dia bunuh Boros Baratheon pakai Morning Star-nya. Ini bukan sekedar kill, ini simbol. Dengan matinya Boros Baratheon, pada dasarnya runtuhlah kekuatan besar terakhir dari kubu hijau. Dan dari situ, kemenangan udah di depan mata. Dan jangan lupa, Kermit nggak sendirian. Di samping dia ada adiknya, yaitu Sir Oscar Tully. Dan juga Benji Coat Blackwood. 3 anak muda ini jadi tulang punggung pasukan Riverlands, dan mereka dikenal sebagai The Lads. Nama yang kedengarannya santai, tapi sebenarnya mereka ini monster di medan perang. Setelah kemenangan itu, mereka maju ke King's Landing. Ekspektasinya bakal ngepung kota, tapi pas sampai, situasinya berubah total. Raja Aegon Targaryen kedua udah mati, dan kota justru menyambut mereka. Di sini Kermit dan pasukannya langsung mendeklarasikan loyalitas ke Raja Aegon Targaryen ketiga. Dan akhirnya mereka ngasih penghormatan kepada raja. Dari yang awalnya cuma anak muda yang pengen buktiin diri, sekarang dia jadi salah satu figur utama di kemenangan perang. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Karena setelah itu datang Cregan Stark dari utara. Sosok yang jauh lebih berpengalaman dan punya aura yang beda. Menariknya, Kermit dan The Lads langsung ciut di hadapan Cregan Stark. Ini nunjukin kalau meskipun mereka hebat, mereka tahu batas. Mereka nggak egois. Tapi bukan berarti mereka selalu setuju. Waktu Cregan pengen lanjut perang ke Casterly Rock, Alton, dan Storm End, Kermit justru ngerasa itu nggak perlu. Menurut dia, perang udah selesai. Baratheon udah nggak punya kekuatan. Ini penting banget, karena ini nunjukin sisi lain Kermit. Dia bukan cuma petarung, tapi juga realistis. Dan dia ngerti kapan harus berhenti. Dia sempat protes, tapi akhirnya tetap ikut rencana Cregan Stark. Untungnya, situasi berubah.
Lannister, Hightower, dan Baratheon menyatakan menyerah, dan akhirnya mereka setuju damai. Ditambah lagi House Arryn juga dukung perdamaian. Akhirnya Cregan Stark mundur dari rencana lanjut perang. Meskipun ya, dia tetap pengen para pembunuh Aegon kedua dihukum. Setelah itu, masuk ke masa pemerintahan Aegon ketiga. Dibentuklah Council of Regents buat bantu Raja Muda itu. Menariknya, Kermit nggak masuk ke dalam konsil itu, tapi dia nggak merasa diremehkan. Ini nunjukin kedewasaannya. Dia nggak haus jabatan, dia tahu perannya. Setelah coronation, dia balik ke Riverrun. Sementara Oscar pergi ke Disputed Land memimpin Stormbreaker. Ini nunjukin kalau meskipun mereka the Lads, mereka punya jalan masing-masing. Kermit sendiri sempat dipertimbangkan sebagai calon suami untuk Princess Bella Targaryen. Ini nunjukin statusnya yang tinggi setelah perang, tapi itu nggak terjadi. Dia juga vokal soal politik. Waktu Lord Anwin Peake pengen nikahin anaknya, yaitu Myrelle Peake ke Aegon ketiga, Kermit langsung bilang itu hal yang memalukan. Dia berani ngomong, bahkan ke orang kuat. Namanya juga sempat diajukan jadi Hand of the King, tapi ditolak karena dianggap terlalu muda. Ironis sih, karena di perang dia udah buktiin kemampuannya, tapi di politik, umur masih jadi faktor. Kalau kita tarik garis besar, Kermit Tully ini representasi dari generasi baru di Westeros. Dia lahir di masa damai, tapi ditempa di masa perang. Dia mulai sebagai anak muda yang liar dan keras kepala, tapi berubah jadi pemimpin yang matang. Dan yang paling penting, dia bawa House Tully ke puncak kekuatan mereka, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Sekarang kita masuk ke bagian lain yang menarik, yaitu adaptasi di House of the Dragon. Di versi series, karakter Kermit, Oscar, dan bahkan Elmo Tully itu digabung jadi satu karakter. Ini keputusan yang cukup masuk akal kalau dipikir-pikir, karena di buku ada banyak karakter Tully dengan peran yang mirip di timeline yang berdekatan. Buat penonton umum, itu bisa bikin bingung. Jadi di series, mereka bikin satu karakter yang jadi representasi dari tiga sosok itu. Dia punya beban keluarga seperti Elmo, semangat muda seperti Kermit, dan sisi warrior seperti Oscar. Ini bikin karakter di layar jadi lebih fokus dan gampang diikuti. Tapi di sisi lain, kita jadi kehilangan dinamika The Lads yang sebenarnya penting banget di cerita asli. Karena di buku, hubungan antara Kermit, Oscar, dan Benji Code itu unik. Mereka bukan cuma sekutu, tapi juga teman seperjuangan yang tumbuh bareng di medan perang. Dengan digabungkannya karakter, nuansa itu pasti berubah. Tapi ya, itu trade-off antara storytelling yang kompleks dan yang lebih simple buat layar. Kalau kita balik lagi ke Kermit versi asli, dia bukan cuma Lord yang kebetulan ada di momen penting. Dia adalah salah satu penentu arah sejarah di akhir Dance of the Dragon. Dia yang berdiri di garis depan. Dia yang bunuh Boros Baratheon. Dia yang bantu bawa kemenangan ke kubu hitam. Dan dia juga yang cukup bijak buat tahu kapan perang harus dihentikan. Dan itu yang bikin dia menarik. Dia punya dua sisi. Sisi muda yang berani dan impulsif. Dan sisi dewasa yang realistis dan tenang. Kalau banyak karakter lain di Westeros hancur karena ambisi atau ego, Kermit justru berkembang. Dia belajar dari perang, tapi nggak tenggelam di dalamnya. Jadi kalau kita bahas siapa tokoh paling underrated di Dance of the Dragon, nama Kermit Tully harus masuk daftar atas. Karena tanpa dia, mungkin ending perang ini nggak akan sama. Dan mungkin itu yang paling keren dari dia. Dia bukan raja, bukan Dragon Rider, tapi tetap jadi salah satu pemain paling penting di papan permainan.